Baik, di sini kami akan menjelaskan dari hasil pekerjaan kami tentang sistem jaringan saraf tiruan. Terlebih dahulu, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa yang maksud dengan jaringan saraf tiruan dan bagaimana sih prinsip kerjanya. Jaringan saraf tiruan merupakan algoritma klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan saraf manusia. Jadi sesuai dengan definisinya, maka prinsip kerja dari jaringan ini yaitu pada data dimasukkan dengan dirapatkan maju, kemudian dihubungkan oleh bobot-bobot masukan yang sebelumnya telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada layar yang tersembunyi. Pada layar tersembunyi ini, data masukan yang telah dihubungkan dengan bobot tersebut kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi. Selanjutnya, data hasil olahan dari layar tersembunyi dihubungkan oleh bobot-bobot yang tersembunyi menuju neuron yang layar pada keluaran. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan data target sehingga diperoleh tingkat kesalahan atau error. Apabila tingkat kesalahan diperoleh lebih kecil daripada tingkat kesalahan yang sebelumnya telah ditetapkan atau target error, maka proses perambatan akan berhenti. Namun apabila tingkat kesalahan masih lebih besar daripada tingkat kesalahan tetapan, maka dilakukan proses perambatan balik dengan melakukan pembaruan bobot. Jadi kembali dari uh, hasil yang diperoleh, apakah besar pada hasil yang setelah dilakukan atau kecil. Jadi sesuai dengan keadaan setelahnya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan script atau encoding dari percobaan jaringan saraf tiruan. Pada percobaan ini kita menggunakan library atau kernel, yaitu kernel NumPy, yang mana library NumPy ini adalah library yang biasanya berfungsi untuk menghitung operasi matematika pada array. Selanjutnya, di sini kita menggunakan NP random sheet atau NumPy random sheet, yang mana random sheet ini berfungsi untuk mendapatkan nilai acak yang sama jika setiap script ini dijalankan. Untuk selanjutnya, untuk perhitungan jaringan saraf tiruan ini kita menggunakan script def sigmoid. Dan untuk selanjutnya, untuk menghitung turunan dari sigmoid ini kita menggunakan def sigmoid .der. Ya, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Nancy Rudy. Nah, sekarang kita akan menggunakan data dan melakukan perulangan sebanyak 20.000 kali. Karena semakin banyak perulangan, maka semakin kecil kesalahan yang didapat. Data kemudian yang sebelumnya dipanggil dan dikalikan bobot sektor dan ditambah indeks biasnya. Kemudian didapatlah hasil sebanyak 20.000 yang ada di dalam kotak ini. Nah, karena hasilnya yang didapat 20.000, maka kesalahan yang terdapat pada kasus ini
yaitu sangat kecil. Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari contoh sampel yang telah ada di atas. Nah, di sini simulasinya itu jadi beberapa orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Dari yang pertama, yaitu dia orangnya merokok, kemudian dia tidak mengalami kegemukan, dan juga dia tidak berolahraga. Maka kemungkinan untuk mendapatkan atau dia terkena diabetes itu 0,00707584. Nah, itu dia untuk terkena diabetes kemungkinannya 0, sekian. Nah, kemudian untuk data yang nomor selanjutnya dengan kondisi yang berbeda, yaitu dengan yang pertama dia merokok, kemudian dia tidak obesitas atau kegemukan, dan juga dia berolahraga. Maka kemungkinan untuk dia bisa terkena diabetes itu sangat kecil, atau bisa dimungkinkan dengan persentase 0,00306215. Kemudian dari data selanjutnya untuk dengan kondisi orang yang berbeda juga, yaitu dengan dia merokok, kemudian dia menderita obesitas atau kegemukan, dan juga dia tidak olahraga. Maka kemungkinan orang tersebut untuk mengalami penyakit diabetes itu adalah 0,99736631. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka kita dapatkan 3 sampel orang yang berbeda. Kemudian untuk yang sampel lagi yang nomor 4 dengan kondisi orang yang berbeda juga, yang mana dia tidak merokok, dia menderita kegemukan, dan dia juga tidak olahraga. Maka kemungkinan dia untuk terkena diabetes itu sangat tinggi, yaitu 0,99837029. Nah, nilai ini lebih tinggi daripada nilai-nilai sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan orang yang mengalami diabetes, mengalami kegemukan atau obesitas, itu lebih mudah untuk terindikasi ataupun terindikasi dia terkena diabetes. Nah, dibalik faktor-faktor penunjang lainnya seperti dia merokok, kemudian dia tidak olahraga, nah, itu merupakan suatu faktor penunjang. Nah, namun yang di sini yang paling berpengaruh dari data yang di atas menunjukkan bahwa orang dengan mengalami obesitas itu lebih rentan terkena diabetes dibandingkan dengan orang yang tidak obesitas. Itu adalah simulasi hasil dari menjalankan perintah dari pengkodingan tersebut dengan data-data yang sudah ditentukan. Nah, ini. Sekian, terima kasih.